Saudara, mungkin Anda sedang marah, sedih, capek, kesal akan sesuatu yang telah melukai Anda dan meninggalkan berkas dalam hati Anda. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan kepada kita pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan jalan keselamatan. Perjalanan kita kali ini masuk pada kitab Wahyu, dan kita sampai pada program yang kedua sebelum sampai pada penghujung program ini, yaitu pasal yang ke-21. Guru kita Pak Yohanes akan mempersiapkan sebuah tema, yaitu kota terang. Apakah Anda pernah mendengar langit dan bumi yang baru? Hal-hal yang luar biasa akan terjadi dan bahkan pikiran manusia tidak bisa mulai membayangkannya. Setelah bencana alam yang luar biasa yang terjadi, yang diakibatkan oleh dosa, sekarang akan ada pemulihan. Tidak akan ada lagi kematian atau penderitaan. Pengharapan tidak pernah mati. Mari kita mendengarkan bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kota terang tidak dibangun oleh manusia atau oleh peradaban yang baru kita kenal. Namun kebenarannya adalah bahwa kota terang ini digambarkan dalam halaman terakhir dalam firman Tuhan, yaitu kitab Wahyu. Saudara, Yohanes sangat terpukau dengan penglihatan yang luar biasa pada akhir zaman ini, dan ia mulai menuliskan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini sangat menarik ketika kita membaca pasal akhir dalam kitab Wahyu. Karena dikatakan di sana bahwa kerajaan Allah akan berkemenangan dan Tuhan kita Yesus Kristus akan memerintah sebagai yang empunya kuasa. Dan akan ada pembaharuan langit dan bumi. Wow, luar biasa ya. Dan kota kudus yang baru ini akan dimanifestasikan di muka bumi ini. Nah, menarik sekali bagi kita mengamati hal ini karena kesombongan manusia akan dosa dimulai dengan kitab Kejadian. Masih ingat ya? Dengan peradaban yang berdosa mulai dari siapa? Kain, ya, yang bangkit melawan Allah. Allah di sepanjang sejarah memberikan penebusan dan menentukan pilihan, dan kota kudus Yerusalem yang baru akan turun dari sorga, dan kota kudus ini, Yerusalem ini, memberikan bukti bahwa Allah bertindak sedemikian rupa untuk memulihkan umat manusia, bahkan dalam kelemahan mereka. Yang nampaknya seperti kemenangan akan yang jahat, akan dosa dan menentang Allah, dan sekarang datang dari sorga dan merayakan kebenaran bahwa bait suci Allah kini ada di antara manusia, dan segala air mata, penderitaan, tangis kesakitan, dan kematian tidak akan ada lagi. Karena ada hal-hal yang baru yang dikerjakan oleh Allah yang luar biasa dan yang berkemenangan ini. Saudara, Yohanes menuliskan lagi, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi
Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, namun demikian tidak semua orang memiliki hak untuk menjadi bagian dari kota kudus ini. Tetapi, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, peringatan ini sangat keras, ya. Setiap orang yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik yang dituntut oleh Allah tidak akan ditemukan di kota anak domba ini. Jadi, seorang dari ketujuh malaikat lalu dituliskan yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama Rasul Anak Domba itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar tentang kota tersebut, kita mulai berpikir, apakah kota ini benar-benar kota yang memang ada? Apakah ini bersifat literal? Akan seperti apa nanti kota ini? Ya, ini pertanyaan kita. Saudara, di sini firman Tuhan jelas sekali memberikan sebuah penjelasan yang sangat gamblang. Aku akan menunjukkan kepadamu mempelai perempuan dari anak domba itu. Kini malaikat membawa Yohanes dalam roh dan menunjukkan kepadanya kota kudus itu, yaitu Yerusalem baru. Dan apa yang kita lihat di sini, saudara, setelah kemenangan final Allah, bahwa Allah akan tinggal bersama-sama dengan manusia lagi. Kita kembali lagi seperti semula. Ini luar biasa. Kita bisa melihat di sini bahwa Yerusalem yang baru seperti perpaduan antara apa yang kita lihat di Taman Eden, di Tabernakel atau Bait Allah, juga kota Yerusalem. Di sini kita melihat ada 2 elemen yang jelas. Salah satunya adalah kita perlu mengamati bahwa Allah bersemayam di antara manusia ketika masa depan yang baru ini ditetapkan dan kita akan memiliki sebuah awal yang baru. Puji Tuhan. Nah, bersamaan dengan ini, sepertinya ini merupakan sebuah referensi, namun kita nggak bisa yakin pada detik manakah elemen dalam bagian ini merupakan sesuatu yang literal. Karena sebagian besar dari hal ini merupakan sesuatu yang simbolis. Namun ada referensi dari sebuah tempat atau sebuah dimensi yang baru di mana segala sesuatunya akan terjadi. Namun demikian, bijaknya kita memperhatikan fakta-fakta bahwa firman Tuhan cenderung untuk lebih simbolis dalam hal ini, Kita akan melihat juga nantinya dalam bagian ini bahwa akan ada kesimpulan yang lebih objektif mengenai masa yang khusus ini. Ketika kota yang terang akan dimanifestasikan melalui Allah. Dan ia, malaikat, yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ukuran yang akan kita lihat di sini dalam ukuran Yunani 12.000 stadia, yang sama dengan 2.200 km. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Ya,
Anda bisa membayangkan di sini ya bahwa area ini luasnya hampir 5 juta kilometer persegi. Belum termasuk volume area ini. Firman Tuhan kemudian berkata bahwa malaikat tersebut juga mengukur tinggi temboknya. Tingginya 65 meter. Ya, jadi bayangkan saja ya betapa luar biasanya ini. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, tembok ini tingginya 144 hasta. Ya, semua tembok itu terbuat dari batu permata yang berharga. Bukan batu bata, saudara ya. Firman Tuhan menyebut ada batu yarpis, batu berharga lainnya, jalan kota terbuat dari emas murni. Wow, bening bagaikan kaca. Tembok kota itu juga dihiasi dengan batu-batu yang berharga. Hal ini mengingatkan kita dari tutup dada imam besar ya yang dijelaskan dalam kitab Keluaran, mengingat kembali apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Ya, ada daftar dari batu berharga yang dituliskan di sini, saudara. Dan juga melihat referensi dari 12 pintu gerbang, 12 batu permata. Setiap pintu gerbang dibuat dari satu batu permata, saudara. Dan jalan utamanya terbuat dari emas murni, bening bagai kaca. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Sekali lagi kita melihat sebuah lambang kemenangan dalam pasal ini. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Perhatikan ini, saudara. Kita melihat sesuatu yang luar biasa. Bersamaan dengan kemenangan Allah dengan tepat digunakan, yang merupakan simbol dari kesombongan manusia, kita juga perlu mengingat bahwa setinggi kota ini, bentuknya kotak, mengingatkan kita ruang Maha Kudus yang terdapat di dalam bait Allah. Tinggi dan ukuran kota ini, ya di dalam cara pandang Ibrani, ini merupakan gabungan dari langit dan bumi. Kota tersebut merepresentasikan keberadaan Allah di antara manusia. Karena sejak zaman Adam, sejak zaman Taman Eden, Allah tidak lagi tinggal berdampingan bersama manusia. Harapan kita mulai berubah ketika Yesus Kristus Tuhan kita menjadi bait Allah di tengah-tengah kita. Firman Allah datang ke dunia dan membawa pesan ilahi bagi kita dan juga rencana keselamatan bagi kita. Pengampunan dosa-dosa kita. Dan sekarang dengan Yerusalem yang baru, kita melihat sebuah simbol yang menyatakan bahwa suatu hari nanti Allah akan tinggal bersama-sama dengan kita lagi dan kita akan ditebus dan diselamatkan oleh darah anak domba. Menerima pengampunan dan kasih karunia Allah, dan semua itu hanya karena apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib bagi kita. Saudara, menarik sekali untuk kita amati ukuran dari kota ini, karena semua ini berkaitan dengan angka 12. Ya, 12 ribu stadia. Dalam bahasa Yunani 144 hasta tingginya. Dan ini sebenarnya adalah 12 dikali 12. Sering sekali angka 12 muncul sebagai angka dari suku Israel, angka dari para rasul, dan kita perlu ingat bahwa 12 adalah 4 dikali 3. Atau dalam kata lain 4 adalah angka dunia dan 3 adalah angka Allah. Intervensi Allah yang komplit dalam sejarah umat manusia berkemenangan sebagaimana ia berkemenangan dalam memberikan sekali lagi kepada kita keberadaan Allah di tengah-tengah kita di kota terang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ini menggerakkan hati kita. Hal ini menggugah hati kita. Mungkin Anda sedang marah, sedih, capek, emosi, kesal. Karena ada sesuatu yang telah melukai Anda. Yang telah meninggalkan bekas dalam hati Anda. Namun mari kita mengemas hal ini. Mari kita mulai berbicara mengenai kota terang ini. Untuk apa? Mengingat apa yang Allah katakan di sini. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia.
dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Amin. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Wahyu pasal yang ke-21 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Kota Terang. Baiklah, kita masuk kepada tanya jawab. Pak Yohanes, kita melihat agak penasaran ketika kita membaca dalam bagian ini. Bukankah kita akan ke surga? Lantas bagaimana mungkin Yerusalem yang baru ini turun dari surga? Apakah kita akan hidup di surga atau tidak, Pak Yon? Iya, Pak Oti. Tentu ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat penting mengenai kota terang ini. Ya, masalahnya adalah bahwa kita memiliki sebuah tradisi ketika kita berbicara mengenai sorga. Kita berpikir bahwa ini merupakan sebuah tempat yang berasap, penuh dengan malaikat-malaikat kecil ya yang bermain harpa dengan pakaian putih. Ya, skenario ini sebenarnya lebih merupakan legenda daripada realita. Alkitab berbicara mengenai sorga dan tidak ada penjelasan yang detail mengenai hal ini. Dan mungkin sekali dimensi yang akan datang ini belum bisa kita pahami saat ini. Karena ini merupakan sesuatu yang melampaui pemahaman kita. Yang kita tidak bisa bayangkan adalah apa yang akan Allah nyatakan kepada kita. Gagasan yang diberikan Alkitab kepada kita adalah bahwa Yerusalem baru ini akan menjadi sebuah renovasi langit dan bumi yang baru. Ada banyak sekali kontroversi yang berkaitan dengan hal ini. Namun saya berpendapat bahwa bumi masih akan merupakan bagian dari bentuk baru yang akan Allah tetapkan di sini. Ini tidak berarti bahwa kita perlu untuk menghabiskan seluruh waktu dalam kekekalan di dunia ini. Karena firman Tuhan di sini sangatlah simbolis dan sepertinya menyatakan kepada kita bahwa akan ada pemisahan antara bumi dan langit. Bahwa kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Dan dimensi ini adalah rumah Allah, sorga, dan rumah manusia. Bumi ini akan terpisah dan tidak akan ada lagi. Benar, Pak Yohanes. Namun sepertinya akan ada banyak hal yang tidak musnah. Firman Tuhan berkata bahwa tidak akan ada lagi laut. Jadi bayangkan saja, Pak, tidak akan ada lagi pantai, tidak akan ada lagi ikan, tidak bisa lagi surfing, tidak ada lagi. Jadi bagaimana menjelaskan akan hal ini, Pak Yon? Pak Oti, apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang suka sekali dengan pantai? Apakah memang benar semuanya akan seperti ini? Ada beberapa orang yang cenderung percaya secara literal, dan mereka percaya bahwa tidak akan ada lagi laut. Jadi nggak bisa mancing, nggak bisa berenang. Ya memang ini agak rumit ya. Kebenarannya adalah bahwa kita tidak bisa yakin akan hal ini. Dan kita harus cukup rendah hati ya. Untuk mengakui bahwa kita nggak tahu. Tadi Anda menyebutkan mengenai ombak dan surfing. Ya baik ya. Setiap orang khawatir mengenai hal ini harus memahami firman Tuhan berkata bahwa kota tersebut tidak memiliki matahari atau bulan untuk meneranginya. Jadi ini nggak berarti bahwa bulan dan matahari nggak ada lagi. Dan laut juga secara literal tidak ada lagi. Ya ada kemungkinan memang. Namun sepertinya ini semua merupakan sebuah simbol yang ada di baliknya. Yang berkaitan dengan serangan atau kekacauan. Ini adalah sebuah realita yang ada sejak masa lampau. Gagasan dari jurang maut dalam kitab Kejadian, gagasan mengenai banjir ya pemberontakan yang menimbulkan Behemoth ya Leviathan itu kan ada kayak ada sesuatu yang melawan Allah begitu ya. Tidak ada satupun yang akan eksis. Jadi dalam perspektif saya di sini sepertinya ini merupakan sebuah simbol dan bukan untuk dipahami secara literal. Demikian Pak Oti. Dan sekarang dalam pelajaran tadi Pak Yohanes menyebutkan dimensi dari kota ini. Mengapa kita tidak boleh berpikir bahwa
ini adalah kota secara literal. Karena di dalam bagian ini juga terdapat detail spesifik mengenai kota ini. Iya Pak Oti, ada banyak sekali detail yang disebutkan dalam firman Tuhan, namun demikian detail-detail ini tidak harus literal ya. Jumlah dari detail ini hanya memberikan kepada kita sebuah gagasan bahwa ada banyak sekali hal penting yang direpresentasikan secara simbolis. Nah, sulit sekali bagi kita membayangkan kota ini secara literal. Mengapa? Ya, mari kita perhatikan, saudara. Anda akan memahaminya nanti. Disebutkan bahwa kota ini berbentuk persegi. Jadi bagaimana kita membayangkan sebuah kota yang tingginya 2.200 km? Seperti apa bentuknya nanti? Apakah bangunan ini tingginya 1 km? Apakah kita sedang naik kapal angkasa? Apakah kitab yang memiliki banyak simbol seperti kitab ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa? Bagaimana kita melihat sebuah kota futuristik yang disertai dengan tembok kuno yang mengelilinginya seperti dalam masa perjanjian lama? Ya, sepertinya mustahil sekali. Jadi janganlah kita memahami hal ini secara literal, karena kebenarannya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di sini sesuatu yang simbolis. Nah, pertama-tama, tinggi kota ini lebih dari 2.000 km. Dan ini merupakan gabungan antara langit dan bumi. Dalam masa lampau, orang-orang percaya bahwa surga itu terletak sekitar 2 km dari bumi. Jadi ketika kota ini turun, pemisahan tersebut menjadi hilang. Kematian, ya, kematian dalam arti pemisahan antara bumi dan langit. Dan mempersatukannya keduanya di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Sepertinya ini ya menjadi tujuan utama dari kota ini dan sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, di balik semua ini ada sebuah skenario yang membangkitkan bait Allah dan tabernakel, dan bentuk dari kota ini persis dengan ruang Maha Kudus. Jadi daripada kita menggambarkan sebuah kota secara literal yang akan menjadi aneh sekali ya ketika kita mempertimbangkan tujuan dari kitab Wahyu ini, ya lebih baik kita memahami bahwa ini adalah untuk menerjemahkan, mengartikan kota yang melambangkan kemuliaan yang akan datang dari Allah yang berdiam di antara manusia sekali lagi. Sekarang kita lihat pada ayat yang ke-8 dari pasal yang ke-21. Sepertinya ada daftar dari orang-orang yang gagal di hadapan Allah, dan mereka adalah pengecut dan pembohong. Jadi Pak Yones, jika orang-orang seperti ini gagal, siapakah yang akan diselamatkan? Ya Pak Oti, tentu ya kita memperhatikan daftar ini, kita akan menjadi sangat khawatir ya. Namun apa sebenarnya yang firman Tuhan bicarakan? Apa arti sesungguhnya dari semua ini? Nah, bagaimana kita perlu memahami dan menerjemahkan realita ini? Hal utama yang kita perlu pahami adalah bahwa setiap orang yang disebutkan di sini sesuai dengan konteks yang ada. Di sini dikatakan tentang penakut. Namun penakut di sini bukan dalam arti bahwa mereka takut untuk meninggalkan rumah, ya. Takut karena ada anjing yang galak di luar, ya. Bukan seperti ini yang dimaksudkan. Pengecut di sini berarti bahwa orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk mengakui komitmen mereka di dalam Kristus. Orang-orang yang menyangkali iman mereka. Sikap yang sama dengan murtad, tidak percaya dan rusak. Pembohong di sini bukanlah seseorang yang berkata bahwa mereka tidak di rumah ketika ada panggilan masuk. Oh, ada yang nagih begitu. Oh, bilang tidak di rumah. Bukan itu maksudnya. Ya. Namun apa yang Tuhan fokuskan di sini adalah kebohongan dalam arti religi. Ini berarti setiap orang yang melakukan pengajaran sesat berkaitan dengan penyembahan berhala, dusta, dan akhirnya menyangkali komitmen mereka kepada Allah. Jadi dalam hal ini menjadi jelas sekali bahwa setiap orang akan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Setiap orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari Kristus, tidak akan mewarisi keselamatan kekal ini atau tinggal bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Dan inilah kematian yang kedua bagi mereka. Baiklah, sekarang kita berpikir mengenai Yerusalem yang baru. Ini merupakan sesuatu yang cukup luar biasa. Apakah ini akan menjadi versi urban dari Taman Eden? Sepertinya kita akan kembali ke awal. Apakah kita berbicara mengenai awal atau akhir, Pak Yones?
Iya, kita hampir sampai pada bagian akhir sekarang ya. Namun sekarang mari kita berbicara mengenai awal dari kesudahannya dan mencoba untuk memahami apa yang terjadi di sini. Semua ini akan mengingatkan kita tentang Taman Eden. Ya, gagasan ini akan semakin kuat ya ketika kita sampai pada nanti pasal 22 dan kita akan melihat banyak detail di sini. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini adalah bahwa kita sudah sampai pada kesudahannya. Namun juga bahwa Allah membuat segala sesuatunya baru kembali. Dan kembalinya ini akan kembali pada mulanya. Di mana manusia hidup berdampingan dengan Allah dalam persekutuan, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dan kebenarannya adalah bahwa kitab Wahyu merupakan sebuah kitab yang menggambarkan akhir, namun juga permulaan dari kekekalan yang mulia. Namun semua ini hanya akan dinyatakan kepada kita sepenuhnya di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes atas setiap jawaban yang sudah diberikan. Dan baiklah saudara pendengar, sekarang mari kita beranjak dalam bagian kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, mata Anda telah diterangi oleh kemegahan kota terang. Pasal 21 dari kitab Wahyu, dan sebentar lagi kita akan sampai pada pasal terakhir dalam Alkitab. Anda telah mendengarkan segala hal yang luar biasa ini. Faktanya adalah bahwa tabernakel Allah akan ada selamanya di tengah-tengah umat manusia dan turunnya kota kudus Yerusalem baru ini. Dan sebagaimana yang kita telah lihat bersama, wahyu Allah dalam pasal ini adalah bahwa ia akan berdiam di antara umatnya selamanya. Dan hal ini direpresentasikan dengan kota kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya saatnya tiba di mana kita akan bisa bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.